Sobat Belajar, senang sekali bisa menyapa kalian kembali di Bincangan Belajar, ruang obrolan ringan tapi bermakna seputar dunia pendidikan. Saya Nova, dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan, yaitu pendidikan berkelanjutan. Ini saya kedatangan tamu spesial, seorang penulis muda sekaligus mahasiswi yang aktif di isu-isu pendidikan. Ia baru saja menerbitkan buku bertajuk Dasar-Dasar Pendidikan Berkelanjutan. Langsung saja kita akan sapa. Halo Delin, apa kabar? Halo Nova, puji Tuhan kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Senang sekali bisa berbincang soal buku ini di sini. Iya, iya. Sama-sama Dolin. Buku kamu ini tuh cukup menarik perhatian banyak kalangan ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam isinya, boleh cerita sedikit dulu Dolin, apa sih latar belakang kamu menulis buku Dasar-Dasar Pendidikan Berkelanjutan? Tentu, jadi buku ini berangkat dari kegelisahan saya sebagai mahasiswa yang aktif di berbagai kegiatan pendidikan. Saya melihat sendiri bagaimana pendidikan hari ini seringkali diarahkan hanya untuk mengajar nilai, ijazah, atau gelar akademik. Padahal pendidikan seharusnya punya makna yang lebih luas dan lebih dalam. Jadi saya ingin membangun kesadaran bahwa pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, tapi proses membentuk manusia yang utuh, yang peduli pada lingkungan, keadilan, sosial, dan masa depan akademik. Wah, jadi kamu ingin menggeser fokus pendidikan dari hasil akhir ke proses membentuk manusia yang sadar ya? Iya, betul sekali, Opa Nova. Saya percaya pendidikan harus bisa mencetak manusia yang bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga bijak, relevatif, dan peduli terhadap dunia di sekitarnya. Oke, makasih Dolin. Selanjutnya kita lanjut ke segmen yang ketiga, itu apa sih pendidikan berkelanjutan itu? Kalau begitu bisa dijelaskan lebih dalam nggak Dolin? Apa sih sebenarnya yang kamu maksud dengan pendidikan berkelanjutan dalam buku yang kamu tulis? Jadi pendidikan berkelanjutan adalah pendidikan pembelajaran seumur hidup yang tidak hanya fokus pada kecerdasan intelektual, tapi juga pada pembentukan karakter, kepedulian sosial, serta keberlanjutan lingkungan. Dan dalam buku ini saya menjelaskan 5 prinsip utama pendidikan berkelanjutan. Jadi yang pertama itu berpikir kritis terhadap masa depan, dan yang kedua itu pembelajaran yang partisipatif, kontekstual dan relevan, fleksibel dan adaptif, serta berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Oh gitu ya. Jadi pendidikan berkelanjutan itu bukan soal menghafal teori ya, tapi benar-benar hidup dalam keseharian dan keputusan kita. Iya, betul sekali. Pendidikan harus menumpukan peserta didik untuk terlibat aktif dalam kehidupan nyata dan menjadi bagian dari solusi. Oke, Dodol. Kita akan lanjut ke segmen yang keempat, yaitu contoh penerapan di sekolah. Wah, menarik. Nah, gimana nih implementasi konkretnya di sekolah atau di kampus, biar pendengar kita juga itu bisa ngebayangin gitu loh, Dol. Oke, contoh konkretnya misalnya begini. Di pelajaran matematika, guru bisa memberikan soal yang berbasis data lingkungan, misalnya menghitung efisiensi energi atau konsumsi air rumah tangga. Jadi di pelajaran bahasa Indonesia juga siswa bisa diajak menulis opini atau cerita pendek. Oh, kalau di pelajaran IPA itu gimana ya? Kalau di pelajaran IPA juga bisa, misalnya proyek ilmiah bisa diarahkan pada
solusi sederhana seperti pembuatan kompos atau Oh, jadi prinsipnya itu berkelanjutannya itu bisa dimasukkan ke dalam semua pembelajaran ya. ya pendidikan berkelanjutan bukan mata pelajaran khusus. Ini adalah pendekatan lintas kurikulum, bukan kegiatan ekstrakurikuler dan budaya sekolah. Bisa diarahkan ke situ. Hmm, kita akan lanjut ke segmen yang kelima yaitu tantangan dan peluang. Kita tahu ya bahwa mewujudkan hal-hal itu nggak mudah. Menurut kamu apa sih tantangan terbesarnya? Oke, jadi tantangan paling besar menurut saya itu mentalitas instan. Banyak orang tua dan siswa masih menganggap bahwa sukses itu sama dengan nilai tinggi atau masuk sekolah favorit. Padahal pendidikan yang memaksa tidak selalu bisa diatur dengan baik. Jadi selain itu banyak guru yang belum mendapat eh, pelatihan atau dukungan untuk menerapkan pendekatan ini. Tapi di sisi lain saya juga melihat banyak banyak peluang. Oh, jadi gitu ya. Ya, Peluangnya itu seperti apa ya? Kalau boleh tahu. misalnya generasi muda hari ini itu luar biasa. Mereka peka, aktif dan kritis. Kalau mereka difasilitasi dengan ruang belajar yang partisipatif dan relatif, mereka bisa jadi agen perubahan. Kita juga sudah punya banyak komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, lingkungan, dan sosial kolaboratif. Oh, jadi gitu ya, Dolin. Oke, kita lanjut ke segmen yang keenam yaitu harapan dan seruan aksi ya. Nah, eh, kalau boleh menyampaikan pesan ke para guru, siswa atau pembuat kebijakan, apa sih harapan kamu? Saya berharap kita semua mulai melihat pendidikan sebagai jalan panjang pembentuk manusia yang utuh, bukan sekedar tempat mengajar nilai atau gelar. Guru-guru berani mencoba pendekatan baru yang aktif, siksa aktif terlibat, dan sekolah menjadi ruang hidup yang menginspirasi. Dan untuk sesama mahasiswa, ayo kita juga berani bergerak, berorganisasi atau menulis apapun bentuknya, kita bisa berkontribusi menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Seru juga ya. Ya, seru. Gimana kalau kita lanjut ke segmen yang ketujuh nih? Ini tuh bagian jadi penutup ya. Ya. Jadi luar biasa banget ya obrolan pada malam hari ini. Saya pribadi jadi banyak merenung. Terima kasih banyak Dolin Ya. sudah datang dan berbagi ilmunya kepada para pendengar setia kita. Oke Nova, terima kasih juga sudah mengangkat topik ini. Semoga buku saya dan obrolan ini bisa mengajak, eh, bisa menjadi bahan refleksi bagi siapapun yang peduli pada pendidikan. Oke, terima kasih Dolin. Sobat belajar, itu tadi itu perbincangan kita hari ini. Ingat, pendidikan itu bukan tujuan akhir, melainkan proses hidup yang terus berjalan. Mari kita wujudkan pendidikan yang bukan hanya cerdas, tetapi juga bijak dan berkelanjutan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Nova pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Gimana kalau kita Oke. Terima kasih ya Nova sudah mengajak saya ke tempat yang bagus, yang estetik, nyaman, tenang juga. Saya baru tahu ada tempat yang senyaman ini di sini. sama-sama Dolin. Jadi tempat ini tuh
Jadi tempat ini tuh bisa dibuka untuk semua ya. Di sini tuh ada anak-anak muda, ada yang berkeluarga, yang me time-nya di sini. Oh iya ya, saya juga lihat-lihat tempatnya instagramable banget ya, Iya jadi dong. cocok banget Ini untuk tuh kita yang anak tempat muda. anak-anak Gen Z. Iya, cocok sih untuk kita yang cari tempat untuk foto Iya, estetik. tapi di sini tuh kebanyakan yang anak-anak mahasiswa yang datang kerja tugas sama ini mau bukan berkeluarga, yang kayak me time bersama keluarga gitu. Oh, oke. Terima kasih sih. Saya bisa menjadikan tempat ini referensi untuk Iya, teman-teman, sebagai keluarga. lalu tempat ini tuh kita bisa belajar sambil ngopi-ngopi bareng. Iya, semoga kedepannya bisa ngopi bareng lagi ya, Iya Nova. dong, iya dong, bisa. Oke. Oke, Sobat Lava, sekian podcast kami kali ini. Kami pamit undur diri. Bye-bye.